pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum materi dimulai, Bu minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, amin. Semoga doa yang kita panjatkan semoga terkabulkan oleh Allah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelum mengabsen, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Fania Rahmawati, bisa dipanggil Fania. Langsung aja kita masuk materi ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alhamdulillah, murid-murid pada pagi hari ini semuanya masuk, tidak ada yang alpa dan tidak ada yang izin ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pelayanan pelanggan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang uraian materi pada pagi hari ini, yaitu konsep pelayanan pelanggan. Yang pertama yaitu hakikat dan pengertian pelayanan prima. Hakikat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia itu membutuhkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan hakikat pelayanan prima. Hakikat pelayanan prima sendiri artinya kemampuan maksimum seorang melalui sentuhan kemanusiaannya dalam melayani dan berhubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan pelayanan prima. Anda kalian tahu tujuan pelayanan prima ada berapa? Ya betul, tujuan prima sendiri ada 3. Yang pertama yaitu untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan khusus oleh petugasnya, dan pelanggan tersebut akan diperhatikan segala kebutuhan dan keinginannya. Yang selanjutnya yaitu untuk mempertahankan pelanggan agar setia menggunakan barang jasa yang kami tawarkan. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar pelayanan prima. Untuk kamu, Fadli, apakah tahu konsep pelayanan prima ada berapa? Ya betul Fadli, konsep pelayanan prima ada 3. Yang pertama yaitu konsep sikap atau attitude, yang kedua yaitu konsep perhatian, yang ketiga yaitu konsep tindakan atau action. Yang pertama yaitu konsep sikap atau attitude. Nah, konsep ini diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah yang pertama, sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaan yang kita miliki. Yang kedua yaitu memiliki pengabdian kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Yang keempat yaitu sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya, yaitu right or wrong is my corporate. Yang selanjutnya yaitu konsep perhatian atau attention. Hal-hal ini perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam pembicaraan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu menanyakan apa saja keinginannya kepada pelanggan tersebut agar pelanggan tersebut merasa diperhatikan oleh petugas. Yang ketiga yaitu mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. Yang keempat yaitu melayani dengan cepat, tepat, dan ramah. Yang kelima yaitu menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor 1. Yang selanjutnya yaitu konsep tindakan atau action. Konsep ini
menunjukkan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, segera mencatat pesanan pelanggan agar pesanan tidak ada yang lupa. Yang kedua yaitu menegaskan kembali kebutuhan atau pesanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan agar tidak ada yang namanya penipuan. Yang selanjutnya yaitu mengucapkan terima kasih diiringi dengan pelanggan agar bisa kembali lagi kepada toko yang kita tawarkan. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, tidak ada. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian umum pelanggan. Definisi pelanggan, apakah ada yang tahu? Oh ya, definisi pelanggan yaitu orang atau instansi lembaga yang membeli barang jasa atau jasa kita secara rutin atau berulang-ulang karena barang dan jasa yang dibeli mempunyai bermanfaat kepada pelanggan. Yang kedua yaitu pengelompokan pelanggan. Yang pertama yaitu internal customer. Internal customer sendiri yaitu pelanggan yang berasal dari perusahaan yang menjadi pelanggan dari produk dihasilkan oleh mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu external customer. External customer ini menjelaskan tentang pelanggan yang berasal dari perusahaan luar yang membeli atau menerima barang-barang jasa dan dihasilkan oleh suatu perusahaan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalani hubungan baik dengan pelanggan yaitu senantiasa memberikan feedback. Yang kedua yaitu senantiasa melaksanakan pelayanan baik terhadap semua kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu menerima dengan baik semua masukan, saran, serta kritikan yang diberikan oleh pelanggan. Yang keempat yaitu memberikan diskon atau hadiah-hadiah di waktu hari-hari tertentu seperti hari Valentine, hari Ibu, hari-hari yang lain. Yang kelima yaitu fleksibel dalam kekurangan pembayaran atau menunda-nunda waktu pembayaran. Yang ketiga yaitu terdapat tipe-tipe pelanggan. Tipe-tipe pelanggan sendiri yang pertama yaitu pelanggan pria. Pelanggan pria itu biasanya tidak bertele-tele dalam mencari barang yang diinginkannya. Yang kedua yaitu kurang sabar dalam memilih barang yang diinginkan. Yang nomor tiga yaitu mudah terpengaruh bujukan atau rayuan dari petugasnya. Yang selanjutnya yaitu pelanggan wanita. Pelanggan wanita ini biasanya sering bertele-tele untuk mencari barang yang diinginkannya, seperti mencari diskon, mencari barang-barang yang menarik, dan kurang menyukai hal-hal yang bersifat teknik. Yang selanjutnya yaitu pelanggan remaja. Pelanggan remaja sendiri mudah terpengaruhi bujukan petugas. Yang kedua yaitu mudah terpengaruh iklan yang menarik. Yang selanjutnya yaitu pelanggan usia lanjut. Pelanggan usia lanjut sangat sulit terpengaruh bujuk rayuan petugas. Sudah mantap dalam memilih barang-barang yang diinginkannya, dan untuk pelanggan usia lanjut ini biasanya acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang selanjutnya yaitu pelanggan anak-anak. Pelanggan anak-anak sendiri umumnya anak-anak masih suka bermain-main dan suka tidak konsisten apa yang sudah dibeli. Yang selanjutnya yaitu pelanggan pasangan atau bertunangan ya. Dalam ini suasana hati yang diliputi kebahagiaan. Yang kedua yaitu setia, sekata, dan jarang terjadi
perselisihan. Dari materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oh, masih belum ya. Oke, Ibu akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan. Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Oh ya, silakan kamu menjelaskan. Oke, betul. Pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan, yaitu pelayanan prima biasanya berhubungan erat dengan bisnis atau jasa pelayanan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas. Nah, dalam pentingnya pelayanan pelanggan prima terhadap pelanggan juga merupakan strategi dalam rangka menyenangkan persaingan. Akan tetapi, tidak cukup hanya memberikan rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan. Lebih dari itu, bagaimana cara merespon keinginan pelanggan sehingga menimbulkan kesan positif dari pelanggan. Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia. Nah, ada poin-poin penting dalam pelayanan pelanggan terhadap keberhasilan pelayanan prima. Yang pertama yaitu pelayanan prima dapat menimbulkan keputusan untuk pihak pelanggan segera membeli produk yang kita tawarkan dalam waktu tertentu. Waktu pada saat itu juga. Yang kedua yaitu pelayanan prima dapat menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Yang ketiga yaitu pelayanan prima diharapkan dapat mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan produk kami yang selalu kita tawarkan dan selalu kita beri diskon. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Kebutuhan adalah keinginan yang timbul atau dorongan biologis, fisiologis, dan sosial dari dalam diri seorang untuk memenuhi segala sesuatu tuntutan hidupnya. Sedangkan pengertian kebutuhan pelanggan sendiri adalah pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang dibelinya. Menurut hierarki kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Sebagai kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, dan bernafas, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan akan perlindungan diri, ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk memiliki adalah kebutuhan untuk diterima oleh suatu kelompok sehingga dapat berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah menggunakan kemampuan, keterampilan, atau ilmu pengetahuan potensi untuk berpendapat dengan menggunakan ide-ide atau kebutuhan untuk menilai dan mengkritik terhadap sesuatu hal. Yang selanjutnya yaitu konsep perhatian dalam melayani pelayanan prima ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu listening atau mendengarkan ya. Listening berkaitan dengan kemampuan mendengarkan dan menganalisis dengan cermat
Apa yang dibicarakan konsumen atau pelanggan dapat diterima mengenai jenis atau jumlah barang yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu observing atau mengamati. Observing sendiri yaitu kemampuan meneliti dan mengamati isi pembicaraan pelanggan, sehingga pada saat bercakap dan bertatap muka kita memperoleh informasi dengan tepat tanpa ada salahnya mengenai pelanggan berdasarkan bahasa tubuh, yaitu gerakan tangan, kepala, ekspresi wajah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu thinking atau berpikir ya, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kita memahami terlebih dahulu kebutuhan dasar pelanggan, yaitu pelanggan adalah raja yang selalu ingin diperhatikan oleh petugasnya, karena pelanggan itu ingin diistimewakan dan dikhususkan. Selanjutnya yaitu pelanggan ingin dihormati dan diperlakukan sebagai orang penting. Yang ketiga yaitu pelanggan selalu berupaya untuk mencari hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yang keempat yaitu pelanggan menginginkan pendapat dan suaranya didengar dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama petugas pelayanan. Fungsi petugas pelayanan sendiri adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan loyalitas dan kepercayaan pelanggan untuk tetap memakai barang dan jasa yang kita tawarkan tanpa melirik produk lain. Nah, sebelum materi Ibu tutup, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dicek untuk di modulnya bagian terakhir. Silakan anak-anak untuk membuat kelompok 3-4 orang. Apakah ada yang ditanyakan tentang tugas? Oh iya, boleh. Oh iya, ini harus ada cowoknya ya dalam satu kelompok ini. Oh iya, sama-sama. Adakah yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sebelum materi Ibu tutup, Ibu meminta maaf atas jika ada kesalahan berbicara atau kesalahan dalam menjelaskan materi pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik.